tetapi sudah mulai ada tanda-tandanya kepada iman yang sempurna. Berarti dia melayani bukan untuk melayani dirinya, tetapi semuanya kita lakukan untuk melayani Tuhan. Berarti upah kita semua di sorga. Berarti ada tidak ada, ya gaji kita ada, pemberian tidak ada, pemberian seseorang yang kita layani, ya tidak kita bersungguh. Ya karena kita melayani bukan untuk diri kita, tetapi kita melayani, kita ingat bahwa ini ladang sedang menguning. Amin. Ya kita selalu ingat. Ya kenapa saya melayani? Ya karena kedatangan Yesus sudah mendekat, ladang sedang menguning. Itu saja. Jangan pernah dilupakan itu. Ya, sehingga itu yang mendorong semangat kita. Kalau tiba-tiba datang Yesus yang kedua kali, kalau saya sedang tiduran, tidak ada melayani, ya, bagaimana menyambut kedatangan Tuhan? Sementara Yesus datang untuk mendapati iman di bumi. Ya, ini tadi iman yang sempurna, mendapati buah 100 kali lipat, mendapati orang-orang yang hidupnya mengalami kenyang, puas di dalam makanan surga. Ya, jadi itu yang didapati Yesus kalau dia datang yang kedua kali. Adakah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan? Sudah kita sampai puas ya dalam menikmati makanan yang rohani? Sudah sampai kita menjadi anak baik yang selalu ingin air susu yang murni? Atau yang lain-lain? Nah ini periksa diri kita semua. Amin. Kita periksa diri kita. Itu gunanya kita mendengar firman Tuhan. Ya ada 4 hal sudah kita pernah pelajari. 1, mengajar. Dan yang kedua, memperbaiki kelakuan. Dan yang ketiga, menyatakan kesalahan. Dan yang keempat, memimpin kita dalam kebenaran. Nah itu manfaat dari segala firman yang diwahyukan Tuhan. Ya, setiap firman yang disampaikan harus kita ingat bahwa ini mengajar saya. Ini menyatakan apa yang salah di dalam hidup saya. Ini memperbaiki kelakuan saya. Dan ini yang memimpin saya di dalam kebenaran. Ya, menuntun kita supaya jangan kita terantuk, jangan kita berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Itu gunanya firman disampaikan. Itu gunanya kita baca dengar firman. Kalau saudara menjadi seorang bayi yang selalu ingin air susu yang murni setiap saat, setiap waktu, ya selalu memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saudara tak pernah terantuk. Tidak pernah saudara seperti orang berjalan dalam kegelapan. Ya, kita bisa yang melewati sekalipun ya lembah yang kelam, segala yang menakutkan, bisa kita melewati. Amin. Mengapa kita bisa melewati? Karena kita seperti bayi yang ingin air susu yang murni. Karena itu yang menjadi pola pikir kita, menjadi rema dalam hidup kita. Ya, tidak lain daripada hanya firman Tuhan. Amin. Kalau kita menjadikan yaitu firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, maka percaya bahwa saudara tak pernah takut dalam segala apapun. Ya, sekalipun saudara melewati lembah yang kelam, ya tidak takut bahaya. Ya, karena kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ya, dan itu sebabnya yang menjadi pekerjaan kita untuk menyatakan bahwa Yesus gembala yang baik dalam hidup saya. Berarti yang perlu kita kerjakan, ya satu hal kita ingat bahwa saya harus digembalakan dengan benar dan baik. Melalui apa? Ya kita harus menerima makanan yang rohani, makanan yaitu yang murni, itulah firman Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah menerima, berarti harus kita memberkati banyak orang. Bukan kalau kita sudah makan seperti makanan jasmani, ya tidak bisa kita bagikan lagi. Nah ini keistimewaan daripada makanan yang rohani. Bisa kita memberkati orang lain, bisa kita yaitu mengasihi orang lain. Nah ini tadi buahnya, memberkati orang lain, mengasihi orang lain lewat firman yang telah kita terima. Ya, jadi kalau kita jadikan seperti makanan yang jasmani, mana bisa dibagi? Sudah kita makan lalu, ya nggak mungkin, karena kita sudah makan lalu, ya dibuang ke jamban. Itu makanya makanan jasmani itu binasa. Tetapi makanan yang rohani itulah firman Tuhan. Setelah kita makan, maka bisa kita, setelah kita merasakan, menghidupi, lalu kita bisa bersaksi, kita bisa memberkati orang lain, bisa kita juga mencintai jiwa-jiwa. Ya, mengapa saudara tidak cinta kepada jiwa-jiwa? Karena ini kosong. Tak ada makanan yang rohani dalam hidup kita. Kalau ada makanan yang rohani dalam hidup kita,
itu tadi harus berbuah ya sampai 100 kali lipat. Berarti harus kita yaitu menghasilkan ya buah 100 kali lipat. Artinya harus kita mengerjakan apa pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak lain daripada menyelamatkan jiwa. Itu saja. Jangan tanya lagi apa pekerjaan Tuhan. Itu makanya senang kali. Sebenarnya tidak kalau pekerjaan orang macam-macam. Macam-macam kalau pekerjaan orang. Ya. Pekerjaan orang ada jualan, ada bisnis, ada sekolah, ada segala macam. Itu kalau pekerjaan orang macam-macam. Tapi kalau pekerjaan Tuhan hanya satu hal, menyelamatkan jiwa. Amin. Jadi Yesus katakan kalau engkau disebut orang percaya, harus mengerjakan apa yang aku kerjakan. Nah itu. Jadi itu pekerjaan Tuhan. Bukan di gereja ini berdiri di mimbar. Ya. Bukan itu menyelamatkan jiwa di mana jiwa harus diselamatkan. Lewat doa kita gumuli. Ya. Terus kita harus yaitu datangin kalau kita bisa membesuk ya, membawa doa. Bukan kita mengajak, ayo ke gereja. Itu urusannya. Pokoknya kita pergi. Itu namanya gereja. Gereja itu artinya dalam bahasa yaitu di luar. Gereja itu artinya eklesia. Eklesia itu pergi keluar. Ya. Jadi Bu, gereja itu kebanyakan sekarang ya bukan pergi dulu. Nah, udah terbalik kan? Sementara gereja dalam bahasa Yunani kalau tak salah itu artinya eklesia. Ya, keluar, pergi. Nah, sementara yang lebih banyak gereja sekarang bukan pergi keluar, duduk atau diam di gereja. Ya. Jadi padahal udah salah. Gereja itu sebenarnya pergi keluar, artinya menyelamatkan jiwa. Itu sebabnya nah, bagus sekali anak kita sini tamat SMA. Nah, sudah ada bebas. Ya, itu makanya gumuli. Bukan itu ya kau gumuli. Di mana saya bisa kerja di toko Tuhan, kerja di apa saja Tuhan, atau di mana saja di perusahaan, di salon, segala macam. Jangan itu. Jangan. Nanti sangat mengecewakan. Tapi hanya satu hal. Ya, satu hal minta bahwa saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kamu bingung, tapi kalau saya nanti mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi katanya tak ada gaji. Nah ini manusia yang tidak beriman. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, siapa yang punya usaha? Manusia atau Tuhan? Ini salah satu perusahaan di dunia ini. Begitu ladang sedang menghuni jiwa-jiwa begitu banyak. Ya. Jadi siapa pengusahanya? Itulah Tuhan. Itulah. Kalau Tuhan pengusaha, apa yang kurang? Surga dan bumi segala isinya Dia yang punya. Itu makanya ya aneh kalau orang tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita beriman, kita percaya mengerjakan pekerjaan Tuhan, berarti kita tidak berkurang-kurang. Ya, ada jaminan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Ya, apa semua yang perlu bagi kita menurut kehendak. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jangan sampai nanti salah kamu mengartikan apa saja yang kamu kehendaki. Berarti kalau kehendaki ini dan itu, berarti semua saya nanti beroleh. Saya semua mendapat. Tidak. Yang kita kehendaki di dalam Tuhan, maksudnya, ya, bukan kehendak manusia daging kita, tetapi kehendak yang kita kehendaki itu, ya, kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita minta apa saja yang kita kehendaki di dalam Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka semua kita akan mendapatkannya. Semua kita akan menerimanya. Tetapi kenapa nanti ya kalau kita minta tidak kita mendapat apa-apa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya hidup kita ini kita usahakan
sampai hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sekolah pendidikan, apa saja, harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan, itu tadi katakannya apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya, saya berikan contoh. Ya, karena kita tidak punya mobil. Ya, sementara firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lalu kita bawa dalam doa supaya Tuhan mengirim mobil. Ya, untuk apa mobilnya? Nah, itu yang menjadi contoh. Ya, kalau mobilnya kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa, nah itu yang disenangi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, semua bersama-sama, ya, jiwa-jiwa harus dijangkau, diselamatkan, mulai yang terdekat sampai kepada yang jauh. Ya, kalau Tuhan melihat tidak bisa kita jangkau dengan Honda, sudah pasti Tuhan sudah sediakan. Ya, asalkan jangan kehendak kita. Ya, belum seberapa kita layani, cuma jiwa-jiwa sekitar ini bisa dijangkau Honda. Lalu kita minta mobil, itu nanti kita tidak menerima apa-apa. Nah, jadi Tuhan tahu yang sepantasnya bagi kita. Nah, jadi kita ingat bahwa kalau kita sudah merasakan kenyang dan puas, ya, di dalam makanan rohani, makanan surga, tidak lagi kita yang mencari yaitu kesenangan daging, hiburan daging, ya, tidak lagi. Tetapi apa yang muncul, apa yang menjadi yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu tadi 1 Tesalonika kita kembali baca, ini yang kita doakan supaya ini yang kita kerjakan, supaya kita terus mendapatkan yaitu berkat yang limpah, kita mendapat puas dan kenyang, kita juga memiliki hati yang lapar dan haus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa.